Banyak investor baru yang fokus awalnya pasti kepada saham-saham yang memberikan dividen tinggi dan pasti satu metrik yang akan dilihat adalah dividen yield-nya. Tetapi sadar atau tidak, justru hal itulah yang malah banyak menyebabkan jebakan yang akhirnya bukannya pingin untung, kita malah buntung. Nah, istilah tersebut dinamakan sebagai dividen trap. Nah, halo good people, Gini pada sini. Di video kali ini kita akan membahas terkait apa sih sebenarnya dividen trap itu dan bagaimana cara menghindarinya serta beberapa study case untuk menghindarinya versi saya sendiri. Yuk kita diskusi. Kenapa sih banyak yang terjebak dalam dividen trap? Dimana seperti yang tadi katakan di awal, kalau investor baru terlalu banyak yang cuma fokus kepada satu metrik doang, yaitu dividen yield tadi. Misal nih kalian melihat saham yang memberikan dividen yield sebesar 15% dan langsung tergoda nih, wah ini fix pasti saham bagus banget. Padahal yield besar itu belum tentu artinya perusahaan sehat, karena kadang justru itu bisa menjadi sinyal bahaya kalau kita hanya melihat dari satu metrik tersebut. Dimana kalau untuk pembahasan lengkap dari dividen yield dan juga nanti turunannya ada dividen payout ratio, itu sudah pernah saya bahas di video ini, bisa kalian tonton. Di video ini kita akan fokus ke bagian dividen trap dan cara untuk mencegahnya. Jadi lagi-lagi, kalaupun sudah paham yield tinggi, apa yang menyebabkan kita masih bisa tetap rugi, terutama dari sisi keuntungan dan bukan dari sisi perusahaan. Makanya di sini kita perlu mengerti dulu apa sih sebenarnya mekanisme terjadinya dividen trap tersebut. Dimana dividen trap terjadi karena dua hal utama, yaitu waktu pembagian dividen dan yang kedua adalah harga kenaikan saham tersebut saat pembagian waktu dividen ini. Nah, setiap perusahaan mengumumkan akan membagikan dividen, pasti akan ada tanggal dulu nih yang disebut sebagai come date. Ini adalah batas terakhir kita bisa mempunyai saham tersebut agar bisa mendapatkan dividen. Nah, biasanya menjelang come date ini kalian bisa lihat sendiri ya, kalau harga saham pasti akan langsung naik karena pasti orang-orang setelah perusahaan mengumumkan akan membagi dividen sudah bisa langsung menghitung berapa yieldnya dan orang pasti akan langsung membeli ketika banyak yang beli. Lagi-lagi supply and demand, pasti harga akan terus naik. Contoh nih, sama membagikan dividen sebesar Rp100 per lembarnya dan kebetulan saat pengumuman ini keluar harga saham tersebut masih di sekitaran Rp900, yang berarti para dividen hunter atau mungkin sebutan buat orang-orang yang hanya mengincar dividen jangka pendek saja, mereka langsung bakal menghitung-hitung nih berapa ya yieldnya jika kita beli sekarang dari 100 lembar tersebut. Dan sini pun kita bisa ikutan hitung yang sangat mudah sekali. Dividen yield sama dengan berapa dividen yang dibagikan oleh perusahaan dibagi harga saham saat ini, yaitu 100 dibagi 900, yang berarti kita mendapatkan kurang lebih yieldnya sebesar 11% kalau kita beli di harga 900. Tetapi seperti yang barusan saya katakan, menuju waktu come date biasanya harga saham akan ikutan naik yang bukan lagi di 900, yang otomatis kalau harga saham naik pasti yieldnya akan berkurang juga. Anggaplah ketika hari come date ditutup dengan harga saham mencapai 1000, maka pembeli di harga 1000 akan mendapatkan yield sebesar 100 dibagi 1000, yaitu 10%. Ya benar, bukan lagi 11%, tetapi 10%. Yang ini kita cuma mencontohkan kenaikan kecil, apalagi yang naiknya cukup tinggi itu bisa cukup jauh penurunan dari dividen yieldnya. Nah, mungkin problemnya di sini adalah ketika sudah melewati come date, maka pemegang saham tidak akan mendapatkan dividen lagi jika beli melewati hari tersebut, yang biasanya untuk tanggal ini disebut sebagai X date. Dan sudah pasti para dividen hunter yang barusan kita sebutkan, mereka pasti akan menjual di waktu-waktu ini karena waktu pembagian dividen atau come date-nya sudah dilewati. Dan anggaplah pasca pembagian ini harga saham A tersebut taunya turun kembali ke angka 900, yang mau tidak mau kita akan menjual di harga tersebut karena toh bukankah kita cuma butuh dividen yield-nya saja. Nah, mungkin pertanyaannya, berapakah keuntungan kita? Apakah kita mendapatkan keuntungan 10% karena kita beli di harga 1000 dan mendapatkan dividen yield sebesar 10%? Yuk mari kita coba hitung secara logis. Pertama, kalian beli di harga 1000 dan dapat dividen Rp100 per lembar, yang berarti kalian sudah pasti mendapatkan return sebesar 10% sesuai dari dividen yield yang barusan kita hitung. Tetapi ternyata pasca pembagian dividen harganya dari 1000 turun ke 900, yang berarti harga saham 1000 minus 100 alias minus 10%. Dan berapakah sekarang return kalian? Ya benar, 10% dari dividen dikurangi 10% minus dari capital gain, yang berarti keuntungan kalian adalah 0%. Kalian tidak mendapatkan apa-apa. Yang bahkan ini pun jika kita menghitung secara linear saja ya, tanpa adanya pajak, fee lain-lain, yang berarti menjadi 0. Karena sebenarnya untuk dividen sendiri mendapatkan pajak sebesar 10%, yang sebenarnya kalian sudah bukan 0 lagi, tetapi sudah pasti akan minus. Lagi-lagi itu baru contoh kalau sahamnya turun sebesar minus 10%. Bagaimana kalau ternyata sahamnya langsung jebret turun jauh banget, yang bahkan sampai minus 15%, minus 20%. Dari situ saja kalian sudah pasti rugi. Dan itulah yang disebut sebagai dividen
trap. Ya memang sih kelihatan menarik di luar saham memiliki dividen yield, tapi setelah dihitung realisasinya, ternyata malah rugi. Dan untuk beberapa case-nya akan coba kita bahas di sini, yaitu cara menghindari dividen trap. Dimana bagi saya yang fokus bagi seorang investor yang mungkin tujuannya memang untuk jangka panjang, saya pasti akan memilih saham-saham yang memang pada dasarnya sudah memiliki fundamental baik atau value yang baik, barulah fokus nanti ke arah dividennya. Ini lagi-lagi saya berikan 2 studi kasus yang pernah saya alami secara langsung. Pertama nih, kita ambil dari studi kasus saham ADRO yang saya sendiri pun rasakan baru banget di tahun lalu 2024. Dimana mungkin para investor yang baru masuk saham di tahun 2024 bahkan sangat ngeh sekali dengan insiden ADRO karena yieldnya sangat tinggi sekali, dan bahkan dia pun memberikan semacam giveaway saham dari AADI yang mungkin banyak dari kalian juga yang beli sahamnya. Tapi coba buat kalian yang mengikuti pergerakan ADRO di tahun lalu, apakah cuan atau rugi? Tuliskan di kolom komentar. Nah, balik lagi untuk case saya sendiri dari saham ADRO ini, ya benar, saya pun pembeli ADRO di awal tahun 2024 lalu dengan satu alasan, tentu saja baik lagi saya beli karena value-nya, dan pada saat itu pula harganya masih terbilang ya tidak terlalu mahal. Dan karena saya beli di awal tahun, saya tidak tahu dan bahkan sebenarnya saya tidak terlalu peduli apa berita dan apa juga yang akan terjadi oleh ADRO. Karena lagi-lagi untuk saya sendiri menyebut berita, news, apapun yang disebutkan oleh influencer di sosial media, saya menyebutnya sebagai noise saja. Karena biasanya hal tersebut malah bikin saya bias dan tidak melihat berdasarkan data atau value sesungguhnya. Dan untuk hal ini kembalilah masing-masing investor akan memiliki cara berbeda. Nah, kembali ke ADRO, berjalanlah waktu sampai sekitaran pertengahan tahun 2024 lalu dan mulai ramai nih berita tentang dividen ADRO dan juga adanya reg isu yang barusan saya katakan terkait bagi-bagi saham AADI. Yang bahkan kalian bisa lihat sendiri pergerakan grafiknya langsung naik semasif apa. Yang juga kalau kalian perhatikan, misal nih saya hanya beli ketika berita itu datang, yaitu ketika di pucuk, maka juga dapat dilihat dari grafik ini. Setelah pembagian dividen harganya langsung jebret, langsung turun sangat jauh sekali. Nah, saya sendiri average ya bisa kalian lihat terdapat di garis pink yang ada di bagian bawah. Ya kalau dari capital gain memanglah saya cukup rugi karena turun di bawah garis setelah pasca pembagian dividen. Tetapi kalau dihitung dari total profitnya, coba mari kita hitung bersama. Dimana capital gain saya adalah minus 15%, tetapi tahukah berapa total dividen yang saya terima? Dimana dividen yield saya adalah 62% di tahun tersebut. Karena saya membeli di awal tahun, saya mendapatkan 2 kali pembagian dividen ketika memegang saham tersebut. Yang pertama sebesar 8,4% dan yang kedua sebesar 53,6%. Maka dalam 1 tahun profit saya sudah sebesar 47%, yaitu 62% dikurang capital gain tadi minus 15%, yaitu 47. Yang bukankah 47% sangat-sangat besar sekali dalam waktu 1 tahun? Karena kita bandingkan dengan deposito obligasi yang paling cuma 2 sampai 7% untuk obligasi, itu pun bahkan hampir 10 kali lipat keuntungan saya dalam 1 tahun dari satu saham saja. Yang kalau ditanya baik lagi karena apa, tentu saja jawabannya karena value-nya, dan saya beli ketika semua orang belum ada yang membicarakan tentang saham ini. Dan coba kita bandingkan nih dengan para spekulator atau mungkin dividen hunter yang barusan kita sebutkan, di mana mereka tidak paham dan mungkin cuma ikut-ikutan membeli saham ADRO karena waktu itu sangat ramai sekali dibahas oleh banyak influencer finance dan saham. Kalau kalian membeli di saat comeback atau mungkin kalau dari grafik lihat yang bagian tertinggi ini, maka pada saat itu yield kalian hanya ada di angka 37%. Tetapi tahu yang menarik, kalau kalian beli pada saat itu harga sahamnya turun mencapai minus 46% dari bagian tertinggi sampai terendahnya. Yang dari situ saja bukankah kalian sudah rugi? Apalagi kalau ternyata belinya yang benar-benar di pucuk nih, yang bagian garis tinggi atas ini, kalian minusnya mencapai 50%. Yang udah dividen minus, dipotong pajak lagi, capital gain juga minus. Inilah kerugian atau dividen trap. Dimana mungkin contoh yang kedua adalah keuntungan dari dividen, tetapi untuk ini ya dalam kata lain butuh mindset jangka panjang karena kita mencontohkannya untuk jangka waktu yang bisa dibilang cukup lama lah, yaitu beberapa tahun. Dan di sini saya ambilkan contoh BMR ini sebagai studi kasus yang bisa saya pakai juga di produk-produk dan ebook saya juga pasti menggunakan BMR karena saya sendiri sudah memegangnya sangat lama sekali, hampir 10 tahun. Dapat lihat jika kita seorang dividen hunter dan selalu membeli BMRI saat pembagian dividen sejak 2021, maka total profitnya sebesar 27,97%. Coba bandingkan dengan saya nih yang sudah invest lama dan memiliki average sahamnya cukup
untuk kecil yaitu di bawah, hanya sekitaran 3 ribuan, maka dividen yield saya pun pasti akan ikut meningkat. Yang dapat dilihat, kalau total profit saya dari dividen bukanlah 28% seperti sebelumnya, tetapi mencapai 44,36%. Yang tidak hanya itu, kalau ternyata mungkin tahun depan nih BMRI membagikan dividen per lembarnya yang lebih besar, yang biasanya untuk dividennya selalu meningkat tiap tahun dari saham-saham big bank seperti ini, maka yield saya pun bukan lagi 15%, tetapi untuk tahun depan bisa saja naik mencapai 20%. Yang bayangkan yield 20% per tahun, saya sendiri sudah tidak peduli lagi bagaimana apakah saham BMRI akan turun mencapai 20% atau tidak, karena toh bukankah bisa dibilang saya sudah mengunci yield dividennya sampai 20%. Dan inilah keuntungan dari investasi jangka panjang jika kita juga ingin memfokuskan mendapat dividen dalam jangka panjang juga. Jadi kalau saya bilang cara untuk menghindari dividen trap, maka lagi-lagi mindset investor pasti menjadi satu cara yang sangat penting untuk mendapatkan keuntungan yang luar biasa dalam jangka panjang dan juga menghindari hal-hal singkat atau instan seperti tadi dividen trap ini. Karena kalau kita membeli berdasarkan value, tinggal menunggu waktu sajalah profit kita akan terus meningkat seiring dengan waktu, yang bahkan kalau mau ekstrim, saya bahkan menganggap dividen hanya sebagai bonus tambahan cash saja, atau ya bisa dibilang uang liquid yang langsung bisa diterima dan bisa digunakan untuk apapun. Profit sesungguhnya dalam jangka panjang akan lebih terasa dari kenaikan nilai perusahaan atau capital gain, di mana dividen sebenarnya hanyalah bagian kecil dari keuntungan tersebut. Yang bahkan Buffett sendiri pun tidak cukup banyak membeli saham karena dividennya, melainkan value-nya lah yang pada akhirnya perusahaan yang memiliki bisnis yang baik dalam jangka panjang pasti akan meningkat juga dari nilai perusahaannya atau valuasinya. Dan dividen bisa dibilang sebagai bonus bagi konsekuensi dari bisnis atau perusahaan yang baik yang akhirnya memberikan keuntungan kepada para pemegang sahamnya. Tapi lagi-lagi kalau kita beli saham karena pingin dividen tinggi, padahal untuk bisnis sendiri, profitnya sendiri ya dapat dibilang mulai seret lah alias tidak terlalu baik. Yang untuk hal ini siap-siap saja kalau nanti perusahaannya malah semakin menurun dan semakin menurun, lama-lama perusahaan yang membagikan dividen yield tinggi tahu-tahu tidak membagikan dividen. Yang bayangkan kalau kita seorang investor selalu bertaruh kepada saham tersebut dan ketika saham tersebut tidak membagikan dividen, bukankah kita pusing karena kita tidak mendapatkan uang sama sekali di tahun itu. Jadi baik lagi untuk hal ini sebenarnya bisa diakali dengan berbagai alokasi dari portofolio yang ada, di mana beberapa persen saham kita fokus ke saham-saham growth yang capital gain-nya akan meningkat, tetapi tidak lupa juga kita menyimpan saham-saham high dividend lagi-lagi dengan alasan tadi seperti yang saya bilang, untuk cash keras dividen yang diterima dari saham tersebut. Jadi lagi-lagi kalau disimpulkan, misal kalian menemukan saham dengan dividen besar, jangan langsung FOMO dan langsung beli. Lihat dulu value dari perusahaan tersebut bagaimana, dan lihat juga apakah sahamnya sudah terlalu mahal atau tidak untuk kalian beli. Jangan sampai seperti case Adero tadi, di mana kalian FOMO dan beli ketika di atas yang bukannya untung, malah jeblok dan langsung buntung yang bisa dibilang cukup besar. Nah jadi itu saja untuk satu video kali ini. Bisa kalian juga cek-cek ya deskripsi yang ada di video. Saya Gani Fajar pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. Stay ikro.